Halo, assalamualaikum. Samsung diam-diam rilis smartphone baru di awal tahun ini ya. A15 dan A25. Yang A15 ini ada yang 4G pakai Helio G99 harganya 2899. Yang 5G ini pakai MediaTek Dimensity 6100 harganya Rp3.599.000. Yang A15 5G dari sellernya dapat power adapter atau charger 25 watt ya. Ini bundling. Tapi biasakan tanya dulu ke seller kalau beli online dapat charger atau tidak. Karena yang A25 nggak dapat charger ya, yang saya beli. A25 silahkan simak di video selanjutnya. Ini warna biru, yang saya beli birunya nampak menggoda ya. Dan saya rada-rada penasaran dengan framenya. Jadi framenya lurus, tapi di bagian tombol power dan volume rocker itu dibuat menonjol dan curvy seperti itu ya. Sementara kamera belakangnya 3, ada lensa ultra wide, tapi nanti kita bahas spek lebih lengkapnya setelah kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Yang ini RAM 8GB dengan storage 256GB ya, resmi SAIN 2 IMEI artinya dual SIM. Kita akan buka dulu. Kita tarik ya buat keluarkan isi di dalam kotaknya. Kemudian di dalam packaging atau partisi sebelah atas ini seperti biasa tidak ada soft case, hanya ada kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C warna putih. Kemudian dapat panduan singkat dan quick start guide. Ini sama aja kecuali yang bahasa Indonesia ini ada kartu garansinya. Ya, di sini dan daftar service center yang banyak itu. Ini kartu garansinya tuh. Oke, lalu kita lihat smartphone-nya. Di sini warna birunya kece nampaknya dan di paling bawah ini hanya ada SIM tray ejector, chargernya di sini ya, nggak akan saya buka, biar pas nanti misalkan dijual lagi dalam kondisi baru chargernya. Karena Samsung biasanya bisa ngecas pakai power delivery ya, 25 wattnya. Dan ya, sekarang dikasih selubung dari bahan, ini kayak bahan daur ulang kertas gitu ya, kayak di tabletnya. Bukan plastik lagi, udah makin go green. Kemudian kita lihat, yes, warna birunya seperti ini. Wow, kamera saya kehilangan fokus gara-gara birunya kinclong ya. Punya refleksi yang mengkilat. Dan ya, ini penasaran saya terjawab di sini. Framenya memang lurus, tapi yang berbeda di bagian tombol power yang sekaligus fingerprint scanner dan juga tombol volume rocker ini dibuat menonjol dan melengkung atau curvy. Masih ada di sini plastik pelindung biar nggak tergores selama dalam kemasan. Dan back covernya, kalau framenya sih plastik ya, back covernya kemungkinan plastik juga, dan punya 3 kamera di belakang yang mana ada lensa ultra wide-nya. Cuma yang saya baca lensa ultra wide-nya hanya 5 megapiksel, jadi mungkin bisa dibilang kamera utilitas aja ya, bukan buat ambil gambar yang tajam gitu ya. Di sisi atas tetap ada lubang kedua untuk mikrofon buat noise cancellation, dan di sisi kiri ada SIM tray-nya. Yuk kita buka langsung SIM tray-nya. Ini smartphone Samsung sering banget kelihatan kalau si frame atau bodinya kelihatan tebal ya. Padahal kalau dicek lagi di spek sheet-nya, ketebalannya tuh hanya sekitar 8 mm atau paling tebal 8,5. Oke, card slot-nya dual SIM hybrid ya, dengan tipe sandwich alias ditumpuk kayak gini. Tapi karena storage-nya udah 256GB, jadinya nggak masalah. Saya belum tahu storage-nya eMMC atau UFS, tapi yang pakai Snapdragon 680 aja Samsung udah kasih UFS, harusnya ini UFS juga ya, tapi saya akan munculkan spek lengkap di sini, termasuk pakai UFS atau eMMC-nya ya, infonya ada di situ lah pokoknya. Mungkin nanti saya tes dulu. Dan ya, seperti beberapa smartphone keluaran terbaru Samsung juga, ini framenya lurus, jadi si kacanya itu nggak dibikin menonjol dari frame bodinya, makanya bezelnya bakal kelihatan lebih tebal ya kayak gitu. Dan ini menggunakan notch berbentuk huruf U alias Infinity U display. Panelnya Super AMOLED. A few moments later. Oke, harusnya sekarang lightingnya lebih baik karena tadi saya lupa nyalakan lampu yang di kanan ya. Layarnya seperti ini, bisa dilihat bezelnya ya. Tidak bisa dibilang tipis-tipis banget, tapi simetris kiri kanan dan juga atas. Yang bawah sedikit saja lebih tebal. By default dia pakai tombol navigasi. Jadi kalau mau diubah jadi gesture, kamu ubah di settingan. Sekalian kita buka settingnya untuk lihat about phone-nya.
Apakah dia sudah menggunakan Android 14 atau belum nih? Kita lihat di software. Oh, sudah ya, Android 14 dengan One UI 6.0 nih, out of the box. Dengan Google Play System Update 1 Juli 2023. Dan security patch levelnya di 1 November 2023. Sementara storage-nya itu di sini. Dari 256 GB kepake 17,2 GB, free-nya 238,8 GB. Dengan RAM expansion atau RAM plus ya kalau di Samsung ya. RAM plusnya sudah menyala 4 GB. Jadi kalau tanpa RAM plus itu sekitar 13 GB aja kepakainya sama sistem. Wow, udah lumayan ramping ya sekarang ya. Padahal ini kan softwarenya, kita cek lagi, bukan One UI Core. Tuh, One UI 6 dengan Android 14. Dan kita akan keluarkan Easter egg-nya. Tekan dan tahan, makin cepat, makin cepat, makin cepat. Yes. Oke, ini ada pesawat yang bisa kita atur arah dan juga kecepatannya. Sip. Kemudian saya mau cek sedikit kameranya. Ya, ada zoom 2 kali dan ultra wide-nya 0,5 kali ya. Kelihatan nggak? Sudah sangat menggembung atau fish eye ya. Jadi distorsinya ada kemungkinan memang bakal kerasa banget karena sensornya hanya 5 megapiksel. Sementara zoomnya 2 kali ya karena dia sensor utamanya tuh 50 megapiksel, tapi by default dia quad binning ya. Jadi 4 piksel jadi 1 di 12 megapiksel saja. Portrait depan belakang, yes. Kemudian ada mode fun. Tapi butuh internet ya. Dan lensa depannya by default itu rada dimajuin sama Samsung. Jadi kamu bisa pilih wider selfie ya. Kalau kamu butuh lebih lebih lebar angle-nya. Untuk video, perekaman videonya sayangnya hanya Full HD 30 fps ya. Padahal pakai MediaTek Dimensity 6100. Sementara kalau pakai lensa ultra wide sama Full HD 30 fps juga. Sedikit disayangkan, nggak bisa lebih dari itu, misalkan 60 fps atau mungkin 2K atau 4K. Dan kamera depan sama ya, Full HD 30 fps, depan belakang mentoknya segitu. Nggak bisa 60 fps ya. Makro ada di sini. Makro 2 megapiksel. Oke. Jadi menu lengkapnya ada Pro, Panorama, Food, Slow Motion, Makro, Night, dan Hyperlapse. Yang Pro ini tidak bisa buat kamera depan, tidak bisa buat lensa ultra wide juga, dan tidak bisa buat video ya, hanya buat foto. Dengan ISO paling kecil 50 sampai 3200, lumayan lega range-nya. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 10 detik saja, gak nyampe 30 detik tapi udah lumayan panjang, dan fokus bisa di set manual juga, serta white balance juga ya. Oke, itu kameranya. Sementara kalau bloatware-nya Samsung sih biasanya itu aja. Samsung, Google, Microsoft-nya udah dipecah nih. OneDrive sama mana lagi? Nggak ada. OneDrive doang ya. Nggak ada beberapa fitur Microsoft kayak LinkedIn tuh nggak ada sekarang. Sisanya ada beberapa aplikasi yang harus di-download setelah connect Wi-Fi. Tapi ini kebanyakan Samsung. Samsung Global, Samsung Member, S-Lime, AppStation, paling ini Lazada sama One eSport ya. Bloatware-nya tidak terlalu banyak. Yuk, bisa disimak lagi penampakannya di harga Rp3.599.000, walaupun saya beli lebih murah sekitar Rp170.000. Ada seller Bandung yang harganya lebih murah, bisa di Gojek pula. Nanti saya taruh linknya ya di deskripsi kalau kamu mau ikut juga beli di sana. Asli barangnya, nih lagi saya pegang barangnya. Oh, back covernya selain juga bisa menghilangkan fokus kamera saya, bisa merekam sidik jari saya juga ya. Kayak gitu, warna birunya sih kece ya. Tapi ya mungkin harus lebih rajin bersihin aja kalau sering dipegang. Kalau nggak beli casing, sekalian beli tempered glass-nya. Tempered glass-nya sih nggak akan susah karena ini layarnya datar ya. Nggak 2.5D. Sip. Jadi ini dia Galaxy A15 5G, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Kemudian pakai prosesor MediaTek Dimensity 6100. Kameranya 3, 50, 5, dan 2 megapiksel. Ada ultra wide. Kamera depan 13 megapiksel. Layar Super AMOLED ya. Ternyata 90 Hz Super AMOLED-nya. Kalau yang A15 mungkin yang A25 yang 120 Hz. Sorry.
90 Hz, dan apakah bisa screenshot dengan palm? Oh, bisa ya. Sekarang kita cek dari hasil screenshot resolusi layarnya. Information, oke, sudah Full HD Plus ya layarnya ya. Dengan notch berbentuk huruf U alias Infinity U Display. 3,6 juta atau 3,4 juta sekian kalau beli online. Worth it nggak? Kalau performanya gimana, saya pun belum tahu, 6100. Tapi kalau nggak jauh-jauh dari 6080 Dimensity-nya, artinya performanya sedikit aja di atas Helio G99 ya. Helio G99 dipakai di varian 4G-nya dengan harga mulai dari Rp2.899.000. Silahkan cek saja link di deskripsi kalau sekali lagi kamu tertarik dengan smartphone Samsung. Misalkan pengen punya handphone baru di tahun yang baru ini. Unboxingnya segitu dulu, reviewnya tungguin aja, doain ada umur dan juga ada rezekinya, ada kesempatannya. Karena ini pun saya habis nyolatin tetangga di masjid ya, ada yang meninggal. Jadi lagi banyak yang meninggal, mudah-mudahan sih kita semua sehat dan diberi umur panjang yang berkah ya, buat berkarya dan bermanfaat bagi sesama. Dalam banget. Ya udah gitu aja unboxingnya. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.